IHSG merah lagi, bahkan tadi langsung minus 2%-an di pembukaan ya pagi-pagi tadi. Triggernya sih karena Moody's ngedowngrade outlook kredit Indonesia dari yang tadinya itu stabil jadi negatif. Jadi pertanyaannya adalah apakah ini sinyal bahaya ya? Ya jelas ini sentimen negatif sih. Tapi apakah sinyal sentimen negatif ini jadi sinyal bahaya yang nextnya IHSG masih akan merana sampai kapan gitu ya? Atau malah ini ya sentimen negatif sementara aja gitu. Kita akan bahas dan tonton sampai selesai. Selamat datang di Cuan Community, partner Pintrago Sekuritas. Kita bahas IHSG-nya dulu lah ya. Sekalian ntar nyambung bahas si Moody's. Jadi IHSG hari ini ditutup melemah 2,1%. Sempat naik tadi, membal dikit sih, bukan naik lebih tinggi dari penutupan kemarin, tapi ya naik dikit dari harga pembukaan. Sempat sampai 8.025, terus sempat turun juga sampai ke 7861, ditutupnya di 7935.26. Masih di bawah 8.000 tutupnya, dan candlenya sih ya candle body kecil merah dengan shadow atas dan bawah yang jauh lebih panjang atau gede daripada candlenya. Lebih ke indecision candlenya, tapi kalau kita lihat price actionnya ya, setelah IHSG ngetes 7,5 kemudian membal ya beberapa waktu yang lalu, kemudian nyampe di 8300-an, sempat 84 nggak ya? Oh sempat 84, sempat nyentuh 8400-an. Terus ada rejection lagi beberapa hari yang lalu membal. Kemarin jadi candle merah, dan kemarin juga sudah dibahas sebenarnya IHSG ada peluang terkoreksi lagi, dan hari ini terkoreksi. Yang saya nggak nyangka atau saya nggak expect itu triggernya sih, trigger koreksinya ini yang saya nggak expect, rating kreditnya diturunin oleh salah satu lembaga penilai kredit suatu negara gitulah ya. Oke, singkatnya ini kalau dari sisi teknikal IHSG-nya hari Senin sih ada peluang atau ada kemungkinan IHSG membal ya, ada peluang ijo-ijonya. Yang saya nggak tahu bakal bertahan atau enggak, karena di sini juga ada gap yang mungkin dites, entah itu hari Senin ataupun di minggu depan ada kemungkinan ngetes 8 ribuan lagi nih ya. Tapi juga masih nggak menutup kemungkinan turun lebih dalam. Satu hal yang nggak lebih jelek dibandingkan kemarin-kemarinnya adalah hari ini tutupan masih di atas 7922, di atas lowest close yang udah kebentuk di minggu lalu ya. Jadi lowest close-nya nggak ada lowest close barulah di pekan ini gitu sih. Mudah-mudahan Senin membal, jadi paling nggak ada yang bisa di trading gitu ya, yang trading masih bisa lebih enak gitulah. Dan sementara ini trading tanda kutip fast trade atau mungkin day trade gitu dulu aja sih ya. Jangan lupa pasang stop loss, trailing stop, dan seterusnya. Fokusnya amankan aset, amankan equity, cashnya, dan seterusnya kayak gitulah ya. Dan buat yang belum tahu Moody's itu apa sih? Moody's itu jadi ceritanya adalah lembaga yang yang menilai kemampuan suatu negara dalam membayar utangnya. Jadi mereka kasih nilai tuh, kasih outlook, kasih nilai, kasih rating gitu ya. Semacam kira-kira kemampuan bayar utang kalau kita invest atau kita ya invest lah ya. Kita si Moody's ini kira-kira menilai resiko si negara ini seberapa gede dalam dia kemampuan membayar utangnya. Kurang lebih kayak gitulah ya. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Nah kemarin sebelumnya rating utang Indonesia oleh rating outlooknya oleh si Moody's ini dinilai netral lah. Tapi sekarang tadi muncul berita kalau dia nurunin atau downgrade outlooknya jadi negatif. Yang sebenarnya sih rating utangnya masih Baa2. Jadi ini saya nggak usah jelasin lah ya. Maksudnya adalah rating utang itu masih di atas ambang batas investment grade lah ya. Jadi kalau misalnya gampangannya Indonesia ini masih dinilai
sanggup lah bayar utang gitu ya. Tapi outlooknya dari si Moody's menilai dari outlook yang dia keluarkan, dia ngedowngrade Indonesia dari yang tadinya netral jadi negatif. Kenapa si Moody's ini khawatir? Oh ya, ngomong-ngomong kenapa dia ngedowngrade, ini lebih ke kekhawatiran si Moody's-nya sendiri. Khawatir karena beberapa hal sebenarnya. Yang pertama ya tekanan fiskal akibat program MBG. Ternyata itu gara-gara MBG, Moody's nggak yakin nih fiskal Indonesia bakal bisa bener itulah ya. Jangan-jangan ntar kalau itu beneran ngeganggu fiskal, Indonesia bakal terganggu kemampuan bayar utangnya. Khawatirnya gitu. Terus potensi defisit APBN-nya tuh makin gede gitu lah dari yang direncanakan semula. Jadi melebar, nggak sesuai dengan rencana semula. Itulah ya. Dan sebenarnya respon Moody's ini, outlook Moody's yang ngedowngrade Indonesia dari yang tadinya itu netral jadi negatif, bisa dijadiin warning sih buat di dalam negerinya sendiri supaya ngebenerin itu ya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ke depan, kayaknya sih nggak deket banget juga ya, itu bisa dibenerin. mudah-mudahan bisa dibenerin, dan mudah-mudahan program-program yang dikhawatirkan mengganggu fiskal di sini nih itu nggak kejadian. Mudah-mudahan programnya tetap berjalan dengan tepat sasaran supaya nggak nambah resiko. Kurang lebih gitu sih ya. Bahkan kalau misalnya kemarin kita bahas saham-saham banking, kita bahas lagi lah saham big banks-nya ya sekarang. Kemarin itu dari pagi sampai siang kira-kira kan BCA, Mandiri, BRI, Bank Rakyat dan kawan-kawan 4 bank gede itu kan hijau nih. Tiba-tiba tutupan pada kempes tuh ya. BCA kemarin tutup doji, hari ini melemah gitu kan. Ternyata gara-gara berita hari ini tadi pagi itu muncul. Nah hari ini BCA lanjut merah. Wajar nggak? Ya wajar. Ya wajar kalau misalnya market atau investor ngerespon khawatir gitu ya. Respon investor lebih ke khawatir nextnya kayak gimana. Ya itu wajar sih. Makanya ini pada merah. Terus hari ini BCA merah, pertanyaannya adalah buat yang punya barang kayak gimana. Yang punya barang nih di BCA ya pasang aja trailing stop di bawah 7600 atau stop lossnya mungkin yang tadinya di bawah, mungkin yang punya barang di 7200 atau 7000-an kecil gitu ya. Entah kapan belinya, beberapa waktu yang lalu mungkin. Kemudian tujuan belinya cuma buat trading ya, pasang stop lossnya yang tadinya di bawah digeser naikin di 7575 atau 7550 gitu ya. Stop loss atau trailing stop bolehlah pasang situ supaya lebih aman aja. Gitu sih. Kemudian berikutnya Bank Rakyat. Bank Rakyat juga merah. Kemarin juga Bank Rakyat dari pagi sampai siang itu kan sempat hijau sebenarnya dia. Sempat stay di atas 3900-an juga, tapi ternyata tutupan merah. Ada apa nih? Tutup doji juga kan. Tapi bedanya BCA dia kuning, ini merah. BRI merah. Hari ini lanjut merah dia. Lanjut merah, dan ya otomatis kita bisa simpulkan kalau 3890, 3900 masih jadi resisten, belum berhasil di breakout. Jadi kesimpulannya buat yang mungkin punya barang modal agak bawah dan tujuan belinya cuma buat trading, boleh naikin stop lossnya atau pasang trailing stop di 3730, 3720 sekedar untuk amankan posisi. Karena kalau nge-breakdown ada kemungkinan dia ngetes 3670, 3650, 3660-an, 3600-an lagi gitu. Jadi bisa dibeli lagi di situ. Gitu ya. Tradingin aja dulu. Itu maksudnya. Misal tujuan belinya emang buat trading, ya udah trading aja dulu. Misalnya seperti itu. Dan buat yang belum punya barang masih bisa incer area 3670, 3660, 3650, 3600-an gitu ya. Selama dia nggak turun tutup di bawah 3360 ya masih oke-oke aja. Kemudian BMRI yang berjuang hari ini tutupan nggak merah, dia nggak merah, tutup hijau, kuning, tutup sama persis dengan penutupan kemarin pun
dia sempat kempes dari high-nya itu juga masih hijau, doji kan, tapi masih hijau. Untungnya hari ini tutup di 5050. Kalau hari ini tutupan merah gitu ya, misal tutup di 4940, 4900 gitu, nggak enak sih. Jadi pola bearish reversal yang cukup kuat juga sepertinya ya. Nah, ini PMRI jadi ada peluang untuk lanjut yang lebih gede. Bisa diincar juga buat besok kalau misalnya pengen atau penasaran beli PMRI hari Senin, kok besok sih hari Senin ya. Coba kita incar, siapa tahu ada turun-turunnya dulu, ngetes 5000 kayak paling enggak ya, terus sedikit di bawah 5000 gitu. Nah, atasnya area 5100 5200-an masih memungkinkan jadi resisten. Mudah-mudahan di breakout dan next target dari setup yang udah kebentuk maksud saya itu ada di 5900-an. Nah, kalau berhasil ke 5900-an, saya berharap ini bisa tutup stay di atas 5575. Nggak tahu kapan, tapi bisa dipantau. Yang sebenarnya seperti yang udah dibahas kemarin, persis kemarin, PMR ini udah jemput area level pre-entry dan entry-nya dari setup yang udah kebentuk di 42 40, 4230 dan 4120 gitu kan. Mudah-mudahan udah pada beli, jadi tinggal pasang trailing stop atau update stop loss ya. Itu bisa diupdate di 4700. Jadi kalau breakdown 4710 ya udah exit dulu, karena ada peluang yang lebih besar untuk turun lebih dalam kalau breakdown 4710. Ya, terkoreksi lagi mungkin ngetes 4,5 lagi, 4500-an lagi. Itulah. Next, BBN ini. BBNI tutupan candlenya jadi hijau, tapi masih lebih rendah dari penutupan kemarin atau melemah 0,9% dibandingkan penutupan kemarin. Dan ini wajar karena kemarin menunjukkan ada rejection, hari ini direspon turun, itu sih wajar ya. Apalagi ada berita yang sifatnya negatif yang jadi sentimen negatif untuk market. Nah, kemarin sempat ada strategi beli BBNI di persis kemarin ya kalau nggak salah ingat, di 4570 kan, stop lossnya itu di 4360. Jadi mudah-mudahan udah pada punya. Jadi buat yang udah punya barang ini masih bisa di hold, masih aman-aman aja di hold selama dia nggak ke bawah 4370. Jadi kalau ke bawah 4370 ini ada peluang yang lebih besar untuk ngetes 4200-an lagi atau mungkin bakal lebih bawah. Jadi nggak ada salahnya yang memang tujuan belinya untuk trading ya exit dulu, ntar incer area bawahnya lagi. Kalau emang tujuan belinya untuk beli dan disimpan ya udah beda cerita ya udah disimpan aja. Nah, buat yang belum punya barang, beli di 4530 di harga penutupan hari ini nggak masalah, malah dapat sedikit lebih bawah dibandingkan yang ada di dalam list rekomendasi kemarin malah gitu ya. Kemudian stop loss yang masih sama di bawah 4370 dan targetnya juga masih sama, kita incar 5000-an, 5100 mudah-mudahan disamperin ya. Nggak tahu kapan tapi mudah-mudahan setidaknya bisa ke 4800-an. Itulah ya. 1, 2, 3, 4 sudah. Sekarang apa nih sekarang? Oke, sekarang kita bahas stock IDs kemarin ada 3 ya. Pertama AGII. Si AGII kemarin ini strateginya ngantri di 1995, stop lossnya kan kalau turun dan tutup di bawah 1850 ya. Kemudian hari ini open di 1950. Jadi buat yang pasang order beli tadi pagi sebelum market buka, harusnya dapat barang di 1950 dan ada floating profit. Jadi happy cuan setidaknya ya, diamankan dulu aja pakai entah trailing stop atau stop lossnya dinaikin gitu. Ya stop lossnya naikin aja di 2050 ya, setidaknya udah mengamankan posisi ya. Udah ada cuannya dikit kalau misalnya apes kejual di situ. Mudah-mudahan masih bisa lanjut ke atas karena hari ini tutupannya ternyata masih lebih rendah dibandingkan kemarin, masih melemah 1,4%. Gitu ya, mudah-mudahan masih bisa ke 2800-an karena ya uptrendnya masih belum selesai, masih uptrend lah ini ya. Next, BBTN yang kemarin strateginya ngantri di 1250, hari ini melemah 3%, tutup candlenya jadi doji, nggak apa-apa sih jadi doji. Ya saya masih lebih pilih ngantri di 1250 buat
Kalau misalnya saya di posisi yang pengen beli PPTN sih, stop loss di bawah 1175 dan targetnya kita bisa incer 1400-an. 1460 itu area target TP2 ya, dari setup yang udah kebentuk di bulan Juli tahun lalu. Itu sih. Kemudian berikutnya ada ICBP, belum dapat barang karena low hari ini baru di 8.000 dan strategi kemarin ngantri 7.900. Tutup hari ini di 8.075, jadi nggak apa-apa diantriin dulu. Mudah-mudahan dalam waktu dekat di pekan depan itu bisa disamperin ya. Stop loss ya kalau turun dan tutup di bawah 7225. Area belinya bisa dibagi dua juga sih. Maksudnya order belinya bisa dibagi dua juga, yaitu di 7900 dan 7550 ya, 7550. Tapi stop lossnya sama-sama kalau turun dan tutup di bawah 7225 ya. Target TP1 juga sama di 9400 itu ya. Dan sekarang kita bahas saham yang masuk ke dalam stock IDs untuk hari Senin 10 ya, 9 Februari 2026. Salah ini tanggalnya, ganti dulu lah. Tanggal 9 kok 10 sih. Oke. Ada 3 saham yang bisa Bapak Ibu masukin ke dalam watchlist jika belum ada. Saham pertama ada BBNI yang tadi strateginya sudah dijelasin dan masih sama. Bukan masih sama, tapi sama persis dengan tadi yang sudah dibahas ya. Kemudian yang kedua ada Cimori. Sebenarnya ini saham yang pernah masuk dalam list rekomendasi sebelumnya, tapi nggak dapat barang karena strateginya ngantri di 5210. Cuma di situ juga dijelasin sih. Area belinya itu dari 5375 boleh dibeli juga. Buat yang udah punya barang, udah beli mungkin udah beli di situ, ya udah berarti ada floating profit, tinggal amanin posisi. Buat yang belum punya dan masih pengen ngantri 5210 nggak masalah, nggak apa-apa sih. Dan ini strateginya juga 5200 strateginya di sini juga ngantri 5200 ya, karena kalau sampai breakdown 5375 ya udah arahnya ke 5200 5050 bisa diantriin situ. Stop lossnya kalau turun dan tutup di bawah 4920. Dan satu hal yang menarik di sini adalah hari ini naik ke atas 5.600. Tadi sempat naik ke 5775. Berarti kalau kita lihat dari puncak November 2025 sampai sekarang ini kan ada downtrend, ada zigzag lower low yang kebentuk ya. Anggap aja ada downtrend minor, boleh lah. Kemudian dengan dia naik ke atas 5.600 tadi, last lower high-nya ditembus, bisa dibilang downtrend minornya selesai. Ada peluang untuk rebound lebih tinggi, mudah-mudahan lancar ke 5850 6000-an ya. Jadi ya buat memperkecil risiko ngantri di 5200 dan 5050, stop loss kalau turun dan tutup di bawah 4920 ya. Ini skenario pertama buat yang belum punya barang. Dan skenario keduanya adalah ngantri di 5500. Sebenarnya hari ini sih itu bisa dibeli, stop lossnya ya di 5350. Target sama, target TP1 5850 ya. Kemudian berikutnya ada TPIA, dan ini sebenarnya juga sudah pernah dibahas kemarin atau saya lupa, kayaknya kemarin sempat dibahas dah, karena udah ada gambarnya. Nah, karena sudah ada setup dan TPIA udah naik ke atas last lower high, artinya ya downtrend minornya selesai, ada peluang naik lebih tinggi gitu ya. Kemudian ada setup pula di sini, ada CB1 yang kebentuk, maka bisa dibikin strateginya. Buat yang minat beli TPIA ngantri 6275 boleh, atau bagi dua 6275 dan 5750 boleh. Stop loss ya kalau turun dan tutup di bawah 5300. Target TP1 targetnya sementara cukupkan dulu di target TP1 aja ya. Area sini lah 8400-an, 8450. Mudah-mudahan bisa lancar ke sana, tapi ya jemput dulu order belinya. Meskipun sebenarnya area belinya mulai dari 6825. Tinggal ditimbang-timbang sendiri aja, mau ngantri di 3 level itu boleh. Salah 2 atau salah 1 dari level yang tadi ketiga level yang tadi disebut juga boleh. Kalau mau risk reward rasionya oke, ya antrinya 6275 dan atau 6300. Ini berapa sih sini? 6450 dan 57
sih di dua level yang bawah itu. Stop loss sama-sama kalau turun dan tutup di bawah 5300 ya. Target juga di 8450 dulu. Oke, itu tadi 3 sambilan kami untuk hari Senin pekan depan 9 Februari 2026. Terima kasih telah tonton video ini dari awal sampai selesai. Saya Evan, sampai jumpa lagi di video kami berikutnya. Dadah.